Kue Baruasa sudah sejak lama menjadi panganan khas bagi masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Kak, ini tepung berasnya Kak udah digiling? Udah, dilanjutin. Oh, ya Kak. Di kawasan Jalan Bambu Runcing, Kota Maros, keluarga Pak Alamin Asegaf mengusahakan kue Baruasa sebagai sumber pendapatan keluarga. Berbahan baku tepung, kue Baruasa menjadi salah satu cemilan dan oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Ada dua jenis kue Baruasa yang dibuat di tempat ini, yaitu Baruasa gula putih dan Baruasa gula merah. Selain perbedaan jenis gula yang digunakan, tepung yang menjadi bahan baku utamanya tidak sama. Baruasa merah terbuat dari campuran gula merah dan tepung beras, sementara Baruasa putih berbahan dasar gula putih dengan tepung terigu. Selain itu, hanya Baruasa putih saja yang diberi isian berupa campuran gula dan kelapa parut. Selain gula putih dan tepung terigu, kelapa parut juga menjadi bahan campuran dari adonan kue Baruasa putih yang akan kami buat nantinya. Kelapa disangrai hanya sebentar saja, hanya untuk mengeringkan, tetapi tidak sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Kelapa sangrai selanjutnya ditumbuk setengah halus agar kandungan minyaknya tidak keluar. Penghalusan ini juga ditujukan agar adonan kue Baruasa yang dihasilkan beraroma kelapa tetapi tetap bertekstur lembut. Kelapa yang memiliki cita rasa gurih ini juga digunakan sebagai penambah rasa dari kue yang akan dibuat. Sebelum dicampurkan dengan bahan lain, tepung terigu dan kelapa parut sangrai kemudian dicampur dan diaduk hingga merata. Pencampuran ini akan memudahkan proses pembuatan adonan kue selanjutnya. Bahan tambahan untuk membuat kue Baruasa putih adalah telur yang dikocok dengan gula pasir sebagai pemanis. Telur yang digunakan merupakan campuran dari telur ayam dan telur bebek. Tujuannya agar dihasilkan adonan Baruasa yang mengembang dan lebih terasa gurih. Telur bebek juga digunakan untuk menstabilkan adonan agar tekstur kue menjadi liat, lembut dan cerah. Semua bahan campuran tepung terigu dan kelapa sangrai yang sudah kubuat selanjutnya ditambahkan dengan adonan telur yang sudah diaduk. Adonan kue Baruasa ini belumlah selesai. Tepung terigu nantinya akan ditambahkan sedikit demi sedikit pada saat pencetakan. Ini dimaksudkan agar takaran tekstur kue Baruasa pas, tidak terlalu lembek ataupun keras. Adonan basah ini selanjutnya siap untuk dibentuk menjadi kue Baruasa putih. Berbeda dengan Baruasa merah, maka kue Baruasa putih akan diisi dengan inti kue yang terbuat dari campuran gula merah dan kelapa muda parut. Kedua bahan isian ini selanjutnya dimasak dengan api sedang hingga berubah menjadi kering dengan warna coklat tua. Adonan kue Baruasa putih yang masih basah selanjutnya dibentuk dengan menambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Tepung terigu ditaburkan ke atas adonan dengan terus diuleni hingga menjadi kalis. Jika kekenyalan adonan sudah pas, maka langsung dibagi menjadi bulatan-bulatan kecil serta diberi isian yang sudah dimasak tadi.
Untuk baruasa merah, pembentukan adonan sama dengan baruasa putih. Hanya saja adonan basah dicampur dengan tepung beras sebagai pemadatnya, bukan tepung terigu seperti baruasa putih. Kue baruasa merah ini juga tidak diberi isian gula dan kelapa. Jika sudah dibentuk bulat kecil-kecil, maka adonan diletakkan ke dalam loyang dan siap untuk dioven. Dalam sehari, Panorama Food di Kota Maros ini mampu menghasilkan sekitar 50 kotak baruasa merah dan putih. Produksi akan semakin meningkat di saat libur nasional dan hari raya. Adonan kue baruasa yang sudah dibentuk langsung dipanggang ke dalam oven selama 20 menit. Kue yang sudah matang ditandai dengan mengembangnya adonan dan teksturnya menjadi lebih kering. Semua kue yang sudah matang ini selanjutnya didinginkan agar bisa dikemas ke dalam kantong-kantong plastik dan dikemas ke dalam kotak kertas. Kue akan dipasarkan seharga Rp12.500 per kotak dan dipasok ke beberapa toko oleh-oleh di Kota Maros. Rasa manis dan gurih serta harga yang terjangkau membuat kue baruasa sangat cocok sebagai cemilan dan oleh-oleh khas Sulawesi Selatan.